Akhir-akhir ini sering galau karena temanmu sudah pada wisuda dan judul skripsimu masih juga belum di-ACC sama dosen pembimbing. Berikut saya punya sedikit tips buat kamu agar judulmu segera di-ACC oleh dosen pembimbingmu. Tips yang pertama, berangkat dari permasalahan bukan dari judul. Menurut saya ini sangat efektif apabila kamu mencari fenomena-fenomena di lapangan, kemudian kamu temukan masalahnya, lalu konsultasikan dengan dosen pembimbing. Tak jarang judulmu akan ditolak bahkan setelah kamu melakukan seminar proposal. Hal ini kenapa? Karena judulmu dianggap masalahnya kurang menarik untuk diteliti, sehingga dosen menginginkan hal itu dikembangkan lagi dan diganti judulnya. Apabila kamu berangkat dari permasalahan, maka hal itu bisa kamu konsultasikan dengan dosen pembimbingmu. Namun, apabila kamu berangkat dari sebuah judul, maka sampai sekarang, nanti, dan esok pun dosen pembimbingmu akan terus bertanya, dari judul yang kamu angkat ini, apa masalahnya? So, akan jauh lebih efektif jika kamu menemukan fenomena-fenomena di lapangan, kemudian kamu konsultasikan dengan dosen pembimbingmu. Tips yang kedua, pilih skripsi dengan metode penelitian kuantitatif. Kenapa demikian? Biasanya metode penelitian ini akan lebih cepat di ACC ketimbang metode kualitatif. Ya, karena jenis penelitian ini biasanya akan menemukan fakta-fakta baru ketimbang metode penelitian kualitatif yang jauh melebar pembahasannya. Selain itu juga, metode penelitian kuantitatif akan memudahkan kamu untuk menyelesaikan proses studi kamu karena dia tidak ribet, sehingga kamu tidak perlu keluar masuk rumah untuk mencari data untuk melakukan wawancara. Jadi, metode penelitian kuantitatif sangat recommended buat kamu yang senang menganalisis data, yang senang dengan menghitung dengan menggunakan rumus. Tips yang ketiga, objek dan subjekmu harus jelas sebelum kamu melakukan konsultasi dengan dosen pembimbingmu. Kebanyakan dari mahasiswa akhir sangat sulit untuk mengajukan judul skripsi kepada dosen pembimbingnya karena sangat sulit untuk menemukan objek dan subjek yang tepat untuk diamati. Hal ini kenapa mereka bingung, jangan sampai dari objek dan subjek yang saya teliti sangat sulit untuk menemukan informasi. So, sebelum kamu melakukan penelitian, kamu harus mengamati fenomena-fenomena di lapangan. Sulit atau tidakkah saya menemukan informasi tentang objek atau subjek yang saya amati? Contoh kecil, misalnya apabila kamu masuk di sebuah perusahaan untuk melakukan penelitian, terlebih dahulu kamu harus punya orang dalam yang bisa membantu kamu untuk akses ke dalam perusahaan tersebut. Tips yang keempat, temukan fenomena dan permasalahan yang menarik untuk kamu teliti. Ada sebuah dosen di sebuah perguruan tinggi di Indonesia mengatakan bahwa Why are you crying? skripsi itu bisa diteliti dan menarik untuk diteliti. Nah, guys, semua permasalahan, semua fenomena bisa diteliti, ya. Semua bisa diteliti. Namun, tidak semua permasalahan, tidak semua fenomena menarik untuk diteliti. So, temukan fenomenamu dan konsultasikan dengan dosen pembimbingmu yang kemudian nanti akan mengarahkan kamu untuk menemukan judul skripsi yang menarik untuk kamu teliti. Tips berikutnya, temukan isu-isu terhangat. Dosen pembimbing sangat menyukai mahasiswanya yang kritis dan up to date. Jadi, mulai sekarang kamu jangan malas-malas ya untuk mencari fenomena yang ada di lapangan. So, temukan fenomenamu dan lakukan konsultasi secepat mungkin dan sesering mungkin. Jangan malas ya guys. Ingat, temanmu sudah pada selesai. Tips berikutnya, angkatlah sebuah permasalahan dari judul mata kuliah yang paling kamu senangi, yang paling kamu sukai. Nah, misalnya kamu adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi yang senang dengan mata kuliah hitung-menghitung. Nah, coba untuk mengambil jenis penelitian kuantitatif. Namun apabila kamu seorang mahasiswa atau mahasiswi yang senang public speaking mungkin,
dan tidak terlalu menyenangi yang namanya hitung-menghitung, kamu bisa memilih metode penelitian kualitatif. Tips berikutnya, amati, tiru, dan modifikasi ATM. Ya, hal ini tidak dilarang, justru hal ini dianjurkan oleh dosen pembimbingmu agar kamu lebih banyak menemukan referensi-referensi baru, entah itu dari buku, jurnal, atau skripsi seniormu. Tapi yang harus kamu ingat adalah kamu harus melakukan pengamatan, modifikasi. Jangan kamu melakukan jiplak. Itu tidak boleh, itu adalah plagiat. Kalau saran dari saya, kamu jangan melakukan ATM ya guys, karena itu kurang menarik buat saya. So, temukan fenomenamu sendiri, lalu konsultasikan dengan dosen pembimbingmu. Semoga sukses. Tips yang terakhir, apabila kamu belum juga menemukan fenomena, belum juga menemukan permasalahan yang cocok buat kamu, kamu bisa meminta tolong kepada dosen pembimbingmu dengan cara meminta dan berkonsultasi kepadanya. Jangan malu guys, dosen pembimbing itu tugasnya untuk membimbing mahasiswanya. Dia tidak akan marah apabila kamu tidak mempunyai judul. Justru dia akan senang apabila kamu datang setiap saat untuk meminta arahan kepada mereka. Itulah tadi tips yang bisa kamu gunakan apabila dosen pembimbingmu sangat sulit untuk ACC judul kamu. Kesimpulannya adalah, judulmu mau ditolak 1, 2, 3, atau 4 kali, itu tidak jadi masalah. Itu hal biasa. Intinya kamu jangan pernah lelah untuk berusaha mencari fenomena yang lain. Karena jika kamu mulai bermasa bodoh, itu akan menghambat proses penyelesaian studi kamu. So, lakukan yang terbaik untuk kamu dan keluargamu. Oh my god! Wow! Nah, untuk konten kali ini sampai di sini. Namun sebelum kita berpisah, bantu saya untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi di bawah ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya yang berisi tips dan motivasi untuk kalian semua yang bisa memudahkan kalian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.